Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga. Sungguh kita takkan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barokah ini kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan negeri kita Indonesia, agar Allah senantiasa melindungi dan memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Jumat Masjid Baitul Karim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak masuk bulan Zulqa'dah, berarti kita di bulan haram. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan yang keempat nanti di bulan Rajab. Khusus 3 bulan berturut-turut ini momentum bagi kita untuk mendulang pahala yang berlimpah. Sebenarnya kita tinggal melanjutkan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan di antaranya. Memang magnetnya berbeda, tapi spirit dengan kata haram, bulan-bulan suci itu mendorong kita untuk menjaga amalan kita. Di bulan Ramadan kita menyempurnakan amaliyah untuk meraih gelar yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu gelar la'alakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa. Karena ahli takwa itu pasti bahagia di dunia, di akhirat mewarisi surga. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Quran surat Maryam surat yang ke-19 di ayat nomor 63. Berakhir Ramadan bertemu dengan bulan Syawal, kita isi dengan amaliyah khusus. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyami dahri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, seolah ia berpuasa setahun penuh. Berakhir Syawal, kita di Zulqa'dah. Hari ini semakin dekat dengan berakhirnya Zulqa'dah. Semua amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan tinggal kita lanjutkan. Namun fokus kita tidak hanya di bulan Zulqa'dah, karena sebentar lagi kita akan mendulang pahala yang jauh lebih besar, yaitu di bulan Zulhijjah. Sejak sekarang kita mempersiapkan diri. Ma min ayyamin al-amru salihu fiha ahabilallah min hadil ayyam. Tidak ada satu amalan yang lebih Allah cintai melebihi 10 hari awal Zulhijjah, yakni Ayyamul Ashri. Qalu
Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah juga jihad di jalan Allah? Apakah dengan jihad amalan 10 hari pertama itu terkalahkan? Nabi menjawab, qala walal jihadu fisabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja binafsi wa mali walam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali seorang berjihad di jalan Allah, dia bawa jiwa dan hartanya, tinggal nama saja, yaitu syahid di jalan Allah, maka barulah amalan 10 pertama itu terkalahkan. Ruang bagi kita mempersiapkan diri. Sejak tanggal 1 nanti di Zulhijjah hingga tanggal 9 kita berpuasa. Itu yang terindah. Paling tidak di tanggal 9-nya. Karena nilainya menghapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bagi saudara kita yang menunaikan ibadah haji, tentu ruangnya berbeda. Undangan yang tidak ada duanya adalah undangan haji, karena rewardnya yang dahsyat. Undangan makhluk saja kita menghadiri dengan perasaan senang. Undangan tasyakuran. Apakah Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, bahkan Presiden mengundang kita untuk syukuran, sepanjang tidak ada kemaksiatan di dalamnya, kita senang menghadirinya. Padahal berkatnya sekedarnya. Bahkan orang mengatakan mungkin luar biasa. Ini undangan Allah ila baitullah, yaitu ibadah haji, yang rewardnya begitu luas, begitu banyak. Maka kita mendoakan saudara kita yang Allah berikan kesempatan berhaji tahun ini. Untuk kita yang belum, terus yakinlah memohon kepada Allah SWT agar diberikan kesempatan untuk haji ataupun umrah. Rewardnya ibadah haji itu Masya Allah, pasti yang terindah adalah surga. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan setimpal bagi haji mabrur kecuali adalah surga. Dan sejumlah keutamaan yang lain, doa yang dikabulkan, bahkan Allah mengganti apa yang dia keluarkan sepanjang ikhlas dia lakukan. Tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfi'anil faqra wa dzunub kama yanfil kiru khabathal hadid. Iringi haji dan umrah karena keduanya adalah cara untuk menghapuskan dosa dan menghanguskan atau membersihkan kemiskinan. Seperti besi yang berkarat dibakar dengan api maka rontoklah karatnya. Itu yang luar biasa. Kemudian pesan spiritual ibadah haji menjadikan pribadi yang lebih baik, menjadi ahlul khair. Maka ciri haji mabrur adalah ketika sudah pulang dia tampil dengan akhlak yang mulia. Karena saat dia menunaikan ibadah haji, dia lakukan amalan-amalan yang terbaik. Dia jaga dirinya, la rafas, la fusuk, la jidar. Dia menghambakan diri kepada Allah SWT. Wa atimul hajja wal umrata lillah, semata-mata haji dan umrahnya karena Allah. Pesan emosional buat kita, hendaklah kita membangun spirit ibadah kita. Ini ringkasnya yang kalau diurai begitu panjangnya, undangan tiada duanya, yaitu ila baitullah ila harumain. Kemudian mempersiapkan diri kita di bulan Zulhijjah nanti, tentu kita sudah bersiap-siap dengan melakukan ibadah kurban. Para DKM sudah berikan pengumuman lewat edaran surat dan lain-lain. Ini kesempatan emas untuk kita. Ibadah kurban tidak berat. Begitu mudah, seekor domba cukup untuk satu keluarga jika itu yang mampu kita lakukan. Bahkan ruang yang sangat istimewa untuk menunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang yang kita cintai karena Allah yang belum pernah berkorban. Mungkin aqarib kita, kerabat kita, atau bahkan karyawan kita, atau bahkan pembantu kita yang sekian lama bersama kita tapi belum pernah berkorban. Ini syiar. Ini menunjukkan pesan moral yang kuat bahwa kita memang berukhuwah atau bersaudara. Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiar kita, langkah kita untuk mengisi hari-hari haram ke depan ini dengan amalan yang terbaik. Zikrullah, tilawah Al-Quran, amalan-amalan sunnah yang bukan sepele. Amalan sunnah itu yang menjadikan kita semakin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Bukankah cinta Allah ingin kita raih ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan menganggap sepi amalan-amalan sunnah itu. Tentunya kita mengalir dengan sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita berubah dan dirubah menjadi jauh lebih baik. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, Allah akan merubah hidupnya. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Janji Allah jelas, amal soleh yang kita lakukan akan kita tuai pahala yang berlimpah, khususnya di bulan haram ini. Namun ingat, kezaliman yang dibuat juga menuai ancaman dosa yang jauh lebih besar. Zalim kepada Allah, menyekutukan Allah, beribadah bukan karena Allah, zalim pada orang lain, merampas milik orang lain, mencederai orang lain, dan seterusnya. Zalim pada diri sendiri, melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Kita berlindung kepada Allah SWT. Semoga kita menjadi hamba yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa yatil dzikril hakim. Ataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar ahlul khair, pecinta ilmu, rindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Insya Allah kita pun termasuk di dalamnya. Niatkan berukhuwah semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, dengan harapan terindah kelak kita bisa sehidup sesurga. Menutup khutbah yang kedua ini, mari kita renungkan surat cinta Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang begitu indah, luar biasa. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fanni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri, dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan yang tak bertepi. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga orang tua kita ahli surga, amin. Semoga kita dan istri kita ahli surga, amin. Semoga semua anak keturunan kita ahli surga, amin. Bersama dengan orang-orang yang soleh. Marilah kita memohon kepada Allah SWT dari Jumat penuh barokah ini, agar doa kita terangkat dan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita orang-orang yang kuat merawat kesabaran, karena sabar itu luas tanpa batas.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Quran surat Az-Zumar surat 39 di ayat yang ke-10. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid samlahum wa mazik jam'ahum minadh dhalimin wal munafiqin. Allahumma ansur ihwanana mujahidin fi Filistin. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah menangkanlah jihad saudara kami di Palestina. Ya Allah tolonglah menangkanlah jihad saudara kami di Palestina. Ya Allah tolonglah menangkanlah jihad saudara kami di Palestina. Jangan kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan akhir hayat kami akhir yang terindah, husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.